Abraham Silaban, saya mendatangi posko pemenangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta. Bapak yakin nggak? Ini tim independen loh katanya, ini disepelekan dan sebagainya, ini bisa menang nggak? Satu-satunya calon gubernur, calon wakil gubernur yang lewat jalur perorangan, alias independen. Pak. Betul. Tapi lepas dari itu bagaimana Bapak menjawab itu Pak? Seruan orang-orang yang merasa bahwa KTP-nya dicatut. Kunwardana Abioto, pasangan calon boneka Pak. Bagaimana Bapak menjawab itu? Sobat, saya Abraham Silaban, saya mendatangi posko pemenangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrikun, Kunwardana Abioto. Berlokasi di Jalan Antasari di Jakarta Selatan, saya akan melihat bagaimana tim independen yang disebutkan sudah mengantongi KTP warga untuk kemudian bisa berkontestasi dalam Pilgub Jakarta. Kita akan lihat bagaimana persiapan tim dan tentu saja kita akan bertemu nanti dengan sosok yang publik masih penasaran. Tentu saja tak lain dan tak bukan adalah calon wakil gubernur Jakarta, Kunwardana Abioto. Kita temui dia. Ayo kita langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kun, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Izin kami datang ke posko pemenangan. Iya, inilah dia posko pemenangan kita. Luar biasa. Terima kasih sudah dikunjungi. Boleh kami masuk Pak? Siap, ya silakan. Ya, kita masuk dan melihat langsung bagaimana tim independen yang tentu saja bergerak untuk memenangkan Pak Dharma dan Pak Kunwardana Abioto. Kunwardana Abioto merupakan calon wakil gubernur Jakarta melalui jalur independen yang akan mendampingi Dharma Pongrikun dalam kontestasi Pilgub Jakarta 2024. Kunwardana dilahirkan di Jakarta pada 11 Agustus 1969. Saat ini ia merupakan dosen tetap Institut Sains dan Teknologi Nasional. Selain menjadi dosen, Kunwardana juga aktif di sejumlah organisasi. Misalnya saja sebagai Dewan Pembina Jajaran Indonesia, Dewan Pembina Asian Services Employees Trade Unions Council. Bahkan di tahun 2010 sampai 2013, Kunwardana sempat menjadi Sekjen Partai Demokrasi Kebangsaan. Dari segi pendidikan, Kunwardana mendapat julukan bayi ajaib karena di usia yang masih 18 tahun, ia telah menamatkan gelar insinyurnya di Universitas Trisakti. Selang 2 tahun kemudian, Kunwardana meraih gelar Magister Teknik di Universitas Indonesia dan ia mendapatkan gelar Doktor Fisika di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Kita akan lihat seperti apa suasana di dalam posko pemenangan ya Pak Kun ya? Ya, luar biasa. ini teman-teman semua bagian dari tim pemenangan Dharma Kun, ya. Mereka bekerja pagi, siang, malam, ya, luar biasa semangatnya. Ini singkatannya apa sih Pak? Pak Dharma Kun ya? Memang timnya seperti itu menyebutkannya. Betul, Dharma Kun. Sebetulnya ada yang menarik antara nama saya dan nama Pak Dharma. Jadi kalau nama Dharma Pongrikun ada kunnya, saya kun juga. Jadi kalau digabung kun fayakun. Kun fayakun, Jadi, ada 2 kun di situ ya. Kun fayakun artinya kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Ya. Ini dia. Menarik, Dan ya. kalau kita bisa lihat di sini ya Ya. Pak Kun ya, ini tim. Ya, ini teman-teman kita, ini yang melakukan Ibu. penjadwalan segala macam ya, protokoler. Strategi kampanye dijadwalkan di sini semua. Betul, lah ya, Pak, ya. betul, strategi kampanye ya. Jadi mereka secara tidak kenal lelah ya. Kalau di sini kita lihat juga ini ada tim juga yang sedang diskusi. Jadi rapat memang rutin ya? Rutin, ya, ya. Dan kami memang
bukan hanya di sini saja ya, tetapi juga di tiap-tiap relawan atau komunitas atau organisasi yang mendukung kami, yang mereka juga berjuang dari tempat-tempat mereka sendiri. Luar biasa. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ari. Pak Ari. Pak Ari kok saya lihat mirip-mirip dengan Pak Dharma ya? Ya, tim 11-12 ya. 11-12. 11-12. Ya. Ini betul dengan Pak Ari, kakaknya Pak Dharma Pongrekun? Siap. Luar biasa. Jadi Wah. keluarga pun harus turun. Ya. Ya tentu. Jika kemudian ada misi yang harus dicapai, cita-cita yang harus digapai, maka orang pertama yang harus memberikan dukungan adalah lingkungan terdekat, keluarga. Dan Bapak melakukan itu. Setuju. Luar Ya, biasa. harus disupport. Bapak yakin nggak? Ini tim independen loh katanya. Ini disepelekan dan sebagainya. Ini bisa menang nggak? Kalau saya melihat konstelasinya, kemungkinan menangnya, potensi menangnya paling besar Pak Dharma Kun. Yang ingin kita tangkap, betul nggak sih Pak Ari, ini semua benar-benar swadaya, benar-benar tidak dibayar, benar-benar sukarelawan? Ya, kalau independen memang begitu kan. Nah, independen itu kan berharap dari dukungan masyarakat. Nah, masyarakat sekarang sudah mulai datang memberikan apa saja. Jadi betul bahwa ini semua keterpanggilan, Pak Kun? Keterpanggilan dan juga keinginan ya, aspirasi masyarakat untuk bisa nanti dijalankan ya pada saat. Nah, kalau bisa keterpanggilan, kalau alasannya itu kok bisa dapat kantor di daerah elit nih, Jakarta Selatan loh ini Pak Kun? Ini adalah bantuan juga. Bantuan juga? Bantuan juga. Luar biasa. Ya, ini Bukti dari perhatian. Oke. Jadi semua orang sekarang kan berharap independen ini memberikan wajah segar dalam perpolitikan Indonesia. Pak Ari, saya ingin bahas lebih lanjut nanti dengan Pak Kun juga. Pak Kun, Siap. kita bahas lebih dalam lagi tentang apa yang akan dibawa oleh pasangan Dharma Kun, termasuk juga ada hal-hal yang menjadi pertanyaan publik yang barangkali belum terjawab, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kun. Tapi kita harus pindah lokasi ya Pak ya? ya, Yuk. siap, baik. Terima kasih Pak Ari dan Silakan. tim ya, selamat bekerja, kami nggak Oke. mau mengganggu lagi. Baik, Mari. siap. Kun Wardana menarik perhatian publik setelah mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur Dharma Pongrekun dalam Pilkada Jakarta. Mereka adalah satu-satunya pasangan yang maju dalam Pilkada Jakarta 2024 melalui jalur independen. Pasangan Purnawirawan Polri dan akademisi ini menjadi pasangan ketiga yang mendaftar ke KPU Jakarta. Dharma Kun datang di hari terakhir pendaftaran untuk Pilkada Jakarta Kamis 29 Agustus lalu. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta menyatakan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun Kun Wardana di Pilgub Jakarta lolos verifikasi administrasi dan faktual melalui proses panjang sejak masa pendaftaran pada 12 Mei 2023. Akhirnya, kedua orang ini dinyatakan memenuhi syarat maju di Pilgub Jakarta 2024 dari jalur perseorangan dan berkesempatan bertanding bersama pasangan lainnya di Pilkada yang akan digelar November 2024. Ya, silakan. Ya, mari Pak. Kita ngobrol di sini boleh ya Pak ya? Siap, ya. Silakan. Sobat, saya Abraham Silaban, saya bersama dengan Dr. Kun Wardana Abioto. Ya. Dan kita berdiri di papan tulis nih, Pak, Ya. whiteboard. Siap. Kami sengaja mengambil tempat wawancara di spot ini karena kami berbicara dengan seorang akademisi yang melompat jadi politisi, nggak hitungannya Pak? Akan menjadi wakil gubernur apabila menangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta. Maka dari itu izinkan kami Pak untuk memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Kun ya Pak ya. Siap. Layaknya Pak Kun sebagai seorang dosen yang kemudian memberikan jawabannya juga kepada mahasiswanya. Masih ngajar Pak Kun? Ya, saya ngajar S2 ya. S2 di ISTN. ISTN. Ya, kemudian Sains dan Teknologi ya Pak ya? ya. Kemudian juga saya seringkali juga diminta sebagai penguji Oke. di S3. Wow. Bidang saya di teknologi informasi.
Dan saya juga suka menjadi dosen tamu, ya, khususnya di UI. Dan tanpa berlama-lama izinkan kita ya Pak ya, Iya. untuk memulai pertanyaan itu, boleh ya Pak Kun ya? Iya, baik. Oke, kita mulai dengan namanya. Kun Wardana Abioto. Kun Wardana Abioto ini adalah putra Pak Abioto, almarhum. Iya. Pak Abioto seorang pengacara, lawyer Pengacara. yang kita ya paling tidak tahu lah namanya ya Pak ya. Kenapa nggak jadi pengacara Pak? Iya, memang saya ngambil bidang eksakta. Saya dulu SMA saya di IPA, Oke. kemudian saya ngambil jurusan elektro, Oke. ya mulai dari S1, S2 juga hampir sama di bidang optoelektronika dan aplikasi laser. Kemudian yang ketiga di ITB S3, saya ngambil jurusan fisika. Oke. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan hukum ya. Tapi saya waktu kecil, yang menarik ya, saya ditanya waktu saya usia masih 12 tahun, apa cita-cita kamu gitu Betul. kan? Saya bilang, saya ingin buat robot om gitu. Oke. Ya, karena ada wartawan yang nanya. Betul. Dan itu kejadian ya. Jadi apa yang kita pikirkan, ya, imajinasi kita, ya ternyata itu menjadi kenyataan. Oke. Ya setelah saya mengambil kuliah jurusan komputer dan teknik kendali, ya. Kemudian juga semua hubungannya dengan robotika. Ya. Ini menarik ya. Ada suatu relevansi gitu antara pikiran kita dengan hasil yang dicapai. Apa yang dicita-citakan, apa yang didungkan, diresonansikan sejak kecil, dan itu bisa saja menjadi kenyataan. Betul. Makanya imajinasi itu Sangat penting. lebih penting dari pengetahuan itu sendiri. Ya. Luar biasa. Ya. Ini dari seorang dosen pengajar sains loh ini. Ya. Karena apa? Ya. Kalau misalnya, ya ini kunci ya. Iya. 0 sampai 7 tahun itu namanya golden age. Betul. Ya. Tapi ini golden juga bisa diplesetkan nih. Apa itu? Golongan independen. Layaknya Pak Darmakun. Gitu ya. Jadi golden age ya. Jadi kalau kita bisa berikan dia bagaimana dia bisa kreatif, bagaimana dia bisa inovatif, tentu mereka tidak bisa kreatif kalau mereka stres, cemas, takut ya. Makanya dia diberikan keriangan ya. Notanya harus anak-anak yang riang ya, emosional riang itu memberikan efek luar biasa ya. Luar biasa. Ini kita mendapatkan banyak hal tentu saja dari sosok Pak Kun yang dia punya pemahaman, bahkan punya pengalaman dalam apa ya, studi anak. Karena bagaimanapun sosoknya disebut sebagai anak ajaib waktu itu. Maka nggak berlama-lama kita langsung mulai, boleh ya Pak ya? Siap. Oke, kita akan mulai. Sebetulnya poin dari pertanyaan kita cuma 3 Pak Kun. Iya. Jadi saya akan mulai dari yang pertama. Ini adalah biografi. Sedikit tadi sudah disinggung, tapi kita akan mulai dari biografi. Nanti yang kedua kita akan bergerak ke kontroversi. Karena bagaimanapun Pak, kontroversi ini selalu menjadi sorotan publik dalam isu-isu apapun itu, termasuk isu-isu politik. Dan yang terakhir kita akan ulas visi dan misi. Nah, 3 poin ini barangkali nanti Pak Kun bisa menjelaskan kepada kami tentang apa jawaban-jawaban di sini. Bisa juga nanti menggunakan alat bantu Pak kepada kami layaknya seorang mahasiswa. Tapi yang jelas kami ingin mulai dengan biografi dulu. Boleh ya? Kita mulai dengan biografi ya Pak. Disebut sebagai bayi ajaib. Betul ya Pak? Bayi ajaib. Iya. Bayi ajaib. Karena apa? Karena disebutkan menyelesaikan sekolah dalam waktu yang singkat. Ini luar biasa. SD 2 tahun, SMP 2 tahun, SMA 1 tahun, insinyur 18 tahun. Ini kalau publik nanya-nanya ini Pak, sederhana pertanyaannya. Bapak dikasih makan apa Pak? Iya, jadi memang bapak saya tuh selalu concern dengan makanan. Oke. Ya, jadi nutrisi yang baik untuk otak, nutrisi yang baik untuk tubuh itu sangat penting. Ya, beliau juga mengajarkan pentingnya herbal ya buat tubuh kita ya. 5 jenis warna sayuran, 5 jenis warna buah-buahan ya. Kalau itu dikombinasi dengan protein yang baik ya, dari ikan ya, kemudian dari bahkan tahu tempe itu juga luar biasa sangat baik ya. Nah ini kalau dipadukan ya, ini menjadi suatu makanan yang bernutrisi dengan baik ya. Artinya bisa kita tuliskan di situ ya Pak, nutrisi yang baik ya Pak ya? Nutrisi ya, Oke. nutrisi. Nah kemudian ya, yang berikutnya ini
kedekatan orang tua terhadap anak. Kebetulan ibu saya seorang guru, jadi 3 tahun itu saya sudah diajarkan membaca. Ya. Saya sudah diajarkan berhitung. Ya. Kebetulan bapak bekas pejuang, ya, kemerdekaan, ya. Jadi beliau menggunakan berbagai kurikulum, ada kurikulum Belanda dan lain-lain, ya, mengajarkan bagaimana konsep berhitung dengan baik, ya. Masuk membaca. Jadi 3 tahun saya sudah bisa membaca. 3 tahun sudah bisa baca. Ya. Luar biasa. Ya. Dan pada zaman itu tahun berapa, Pak? Harus dijelaskan. Itu tahun 73, tahun awal 70-an lah ya, Pak. 72 ya, 72 lah. Luar biasa. Kalau sekarang kan oke dianggap biasa, tapi awal 70-an 3 tahun sudah bisa baca. Baca tulis bahkan. Iya. Baca tulis, bahkan berhitung juga. Iya. Karena ibunda saya seorang guru, ya, jadi beliau sangat sabar di dalam memberikan pelajarannya untuk kami. Ya. Pak, masa iya SD itu kan kita tahunya 6 tahun, Bapak selesaikan 2 tahun. Satu-satunya calon gubernur, calon wakil gubernur yang lewat jalur perorangan, alias independen. Pak. Betul. Tapi lepas dari itu bagaimana Bapak menjawab itu, Pak? Seruan orang-orang yang merasa bahwa KTP-nya dicatut. Pak, masa iya SD itu kan kita tahunya 6 tahun, Bapak selesaikan 2 tahun. Ya, jadi ada satu konsep yang menarik, ya, bahwa belajar itu bermain, ya, bermain itu ya belajar. Ya. Jadi kita tidak kehilangan masa-masa bermain, ya, karena bagi kami belajar itu adalah bermain. Ya. Oke, berarti belajar sama dengan bermain berarti ya, Pak, ya, belajar. Ya, betul. Luar biasa. Ya. Tapi ini semua tetap melalui panduan ataupun melalui bimbingan dari orang tua, tetap. Betul. Ya, Pak? Dan di dalam juga kita bersosialisasi, ya, saya tetap juga main kelereng, main gundu dengan manajemen waktu yang baik, ya, kita bisa semuanya bisa jajan pinggir jalan juga tetap dilakukan ya, Pak, ya. Iya, seperti itu. Ya. Luar biasa. Tapi ini ada satu hal yang penting, ya, yaitu tadi budi pekerti, akhlak itu menjadi suatu kekuatan. Ya. Kalau dari kecil kita sudah diajarkan itu, ya, misalnya hal yang sederhana, ya, kebersihan, ya. Atau yang kedua, gotong royong. Jadi bekerja secara teamwork, gitu ya, secara bahu membahu, saling tolong menolong. Kalau kita ajarkan dari 0 sampai 7 tahun tadi, maka seterusnya dia akan menjadi orang yang utuh, orang yang lengkap, ya. Luar biasa. Nah, ini kunci bagi para orang tua dan guru kita, memberikan keteladanan. Mereka tuh meniru orang tua, meniru guru kita, ya, sehingga peran mereka ya, semakin penting. Ya. Oke, kita bergeser ke kontroversi sekarang, boleh, Pak, ya? Ya. Oke, bagaimanapun kita harus bahas ini, Pak. Dan saya harus masuk ke pertanyaan mengenai KTP, Pak. Nah, KTP, mohon maaf ini saya harus. Nah, KTP ini kan Bapak kantongi hampir 1 juta ya, Pak? 677.000. 677.000. Ya. Oke. Dan KTP itu disebutkan ada beberapanya diantaranya yang dicatut. Nah, beberapa KTP disebutkan dicatut untuk kemudian mendorong Pak Dharma dan juga Pak Kun menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ratusan yang mengadu, Pak. Ada 6 yang disebutkan terakhir diproses oleh Bawaslu dan sebagainya. Pak, bagaimana Bapak menjawab itu? Bapak punya cita-cita mulia, tapi di balik ini semua, betulkah kemudian ini semua ada yang menskenariokannya? Ya. Jadi memang ini adalah suatu persyaratan untuk kita bisa masuk ke gelanggang. Ya. Jadi untuk bisa mengumpulkan jumlah sedemikian besar, memang tidak mudah. Oke, berapa tadi Pak? Boleh dicatat Pak? 677.000 ya. Oke, ini jumlah KTP Pak ya? Ya. Jadi memang kita melakukan sosialisasi ke berbagai tempat. Ya. Mekanisme pengumpulannya seperti apa? Dimulai dari bulan Februari. Ya. Jadi dengan komunitas ya kita menyampaikan apa pemikiran kita ke depan. Ya. Kemudian mereka dengan antusiasnya memberikan KTP atau. Ya. Kemudian juga ini dari mulut ke mulut melalui sosial media. Ya. Jadi semakin banyak relawan-relawan yang tergerak hatinya untuk bisa membantu kita dengan menyerahkan KTP-nya. Sebegitu banyak dan nggak di situ saja, ya. Semuanya ini
memang harus dimasukkan ke aplikasi, ya, ke aplikasi, dan itu harus di entry dan lain-lain. Jadi ini suatu kerja keras, kerja besar yang sangat melelahkan dari hari ke hari, ya, karena jumlahnya yang begitu besar. Mengentry 1000 KTP aja itu sangat melelahkan, apalagi sekian banyak, ya, dengan sekian banyak orang. Ya. Ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Bisa dikatakan seluruh Indonesia, ya, yang tingkat gubernur, ya, ini baru kita yang bisa masuk ke sana. Ya. Satu-satunya calon gubernur, calon wakil gubernur yang lewat jalur perorangan, alias independen. Betul. Tapi lepas dari itu bagaimana Bapak menjawab itu, Pak? Seruan orang-orang yang merasa bahwa KTP-nya dicatut oleh pasangan Dharma Kun. Ya. Jadi memang banyak relawan yang bekerja, ya. Jadi kita ini lebih ke arah di penganten, ya. Jadi memang di situ ada tim LO-nya, tim relawannya, dan di sini juga dari berbagai sumber. Ya. Dan itu terhimpun dan itu harus dimasukkan dalam waktu cepat. Ya. Jadi biar bagaimanapun, ya, semua ini terjadi tanpa ada unsur kesengajaan sama sekali. Oke, jadi Bapak melihat kalau misalnya ada yang aduan seperti itu, Bapak merasa terganggu nggak dengan itu? Karena itu kemudian harus juga dalam tanda kutip dicuci, Pak. Bagaimanapun itu kan harus dijelaskan kepada publik supaya kemudian apa yang disampaikan dalam visi misi Bapak Dharma dan Pak Kun nanti itu juga bisa diterima dengan baik oleh kami serahkan semuanya kepada penyelenggara, KPU dan Bawaslu. Ya. Mereka yang menilai. Ya. Jadi apapun hasilnya, Bapak tidak merasa dibantu? Ya, apapun hasilnya kita mengikuti apa yang menjadi rekomendasi mereka. Bapak merasa tidak bahwa ada upaya untuk kemudian disebutkan mengkondisikan atau membantu agar kemudian verifikasi ini berlangsung semestinya tidak lolos tapi jadi lolos? Bagaimana Pak menjawab itu? Ya, semuanya kan sudah dilakukan secara profesional oleh mereka. Mereka mencek satu persatu, verifikasi ada administrasi maupun faktual. Ya, kita serahkan ke mereka yang bekerja secara profesional. Oke. Satu lagi Pak, mengenai kontroversi, ini disebutkan sebagai pasangan calon boneka, Pak. Pasti Bapak dengar juga istilah ini kan, Pak, ya? Bapak sudah berapa kali juga memberikan jawaban, termasuk tim sesnya Pak Kun. Bagaimana Bapak menjawab itu? Bahwa sungguhnya pasangan ini adalah pasangan yang sengaja dikondisikan, disiapkan untuk kemudian berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian juga disebutkan bahwa kesempatan menangnya kecil, sehingga ya sudah diada-adakan saja. Bagaimana Pak? Ya. Menurut Bapak, di antara pasangan calon yang lain, pasangan Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono, pasangan calon mana yang paling berat untuk dihadapi? Mengenai kontroversi, ini disebutkan sebagai pasangan calon boneka, Pak. Pasti Bapak dengar juga istilah ini kan, Pak, ya? Bapak sudah berapa kali juga memberikan jawaban, termasuk tim sesnya Pak Kun. Bagaimana Bapak menjawab itu? Bahwa sungguhnya pasangan ini adalah pasangan yang sengaja dikondisikan, disiapkan untuk kemudian berhadapan dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Kemudian juga disebutkan bahwa kesempatan menangnya kecil, sehingga ya sudah diada-adakan saja. Bagaimana Pak? Ya. Jadi saya juga cukup heran kenapa kita disebut pasangan calon boneka. Jadi awalnya memang mulai deklarasi itu kan awal Februari. Betul. Ya. Pemilu selesai, ya, itu setelah itu kan. Ya, kemudian hasilnya, kemudian pembentukan koalisi dan seterusnya, ya. Padahal kita mulai sudah dari awal. Ya. Kenapa kok ini fenomena ini setelah kita sudah mencapai tahap akhir, ya. Kita juga agak heran gitu, kita dibilang boneka. Yang kedua,
sama sekali saya nggak mengenal penguasa. Ya, saya belum mengenal penguasa. Jadi saya nggak ngerti atas dasar apa gitu. Saya nggak punya historical background, yaitu latar belakang yang menuju ke arah boneka ini. Ya. Dan kalau sementara orang banyak meremehkan, ya saya pikir ya itu silahkan mereka ya pikiran seperti itu. Tetapi bagi kami sudah meluruskan niat. Ya. Pada saat motivasi kami ini ingin menjadi calon independen, kita sudah mengantisipasi resiko-resiko ini. Nah, saya melihat ya, titik kelemahan seseorang bisa menjadi titik kekuatan seseorang itu. Titik kekuatan itu sebaliknya bisa menjadi titik kelemahan. Ya. Walaupun kami dipandang sebelah mata, tetapi ya, saya yakin dengan lurusnya niat, ya ini ada tangan-tangan langit membantu, energi-energi yang tak terlihat mematukan, karena niat kami murni untuk masyarakat. Menurut Bapak, di antara pasangan calon yang lain, pasangan Pramono Rano dan Ridwan Kamil Suswono, pasangan calon mana yang paling berat untuk dihadapi? Dua-duanya hebat, ya. Dua-duanya adalah pasangan yang terpilih. Jadi bagi kami juga nggak menganggap mereka rival atau lawan, dan bagi kami mereka itu adalah mitra. Ya. Ini kan untuk membangun Jakarta. Ayo kita bersama-sama. Karena bagi kami kuncinya adalah persatuan, selalu persatuan. Karena dengan persatuanlah kita bisa melakukan lompatan-lompatan untuk Jakarta ini. Luar biasa. Barangkali bisa ditulis Pak, lawan adalah mitra. Itu jadi kata kunci yang juga penting untuk kita highlight dalam mitra diskusi ini. Oke, baik. Sekarang saya akan ke visi misi, boleh ya Pak ya? Baik. Nah, visi misi Dharma Kun yang kita tahu adalah Jakartaku aman. Ini visinya ya Pak ya? Iya, betul. Jakartaku aman. Sebelum ke menjelaskan visi ini, saya mau tanya dulu Pak. Pertemuan Bapak dengan Pak Dharma, Bapak kenal Pak Dharma udah lama? Ya, kalau dibilang lama banget belum ya, tetapi kami waktu itu sama-sama memperjuangkan ya untuk bisa agar nyamuk demam berdarah yang berwolbachia ini bisa dikaji ulang kebijakannya. Ya, karena hal itu sangat berbahaya, sangat berdampak bagi masyarakat yang harusnya ada kajian di setiap tempat. Misalnya Jakarta harus ada kajiannya, ada amdalnya, ya. Bagaimana efek-efeknya kita lihat selama sekian tahun ya sebelum itu dijalankan. Karena begitu diterapkan, ini kan efeknya langsung ke manusia, ya. Sedangkan kita harus bisa melindungi masyarakat. Itu tahun berapa Pak? Tahun yang lalu. Setahun yang lalu? Ya, setahun yang lalu. Dan setahun yang lalu chemistry itu langsung terbangun? Langsung terbangun. Ya. Kita melihat memang ada agenda-agenda luar ataupun asing ya, yang ya dalam tanda kutip kita juga harus hati-hati. Ya. Kenapa saya bertanya mengenai sejarah pertemuan itu? Karena sebaik-baiknya seorang pemimpin yang merumuskan visinya, apalagi ini adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berkontestasi di sana, mereka harus menyamakan visi dan chemistry itu terlebih dahulu. Maka kemudian kita akan bertanya kepada visi ini, Jakartaku aman. Aman dari apa? Aman dari apa yang dimaksud di sini? Apa ancaman yang dirasa kota Jakarta hari-hari ini sehingga pada akhirnya visi besar yang diusung oleh pasangan Dharma Kun adalah Jakartaku aman? Ya, aman ini menyangkut berbagai sisi, sektor dan lainnya. Aman ini sangat besar. Ya. Aman ini merupakan keluaran. Ya. Tetapi yang bisa membuat aman ini ya itu adalah jati diri kita, adab kita. Ya. Justru itu kita kunci utamanya adalah membangun adab, membangun bagaimana warga Jakarta memiliki budi pekerti yang sangat baik, gotong royong yang sangat baik agar Jakarta ini bisa aman. Kok saya melihat potensi ancaman jadi diri sendiri dong jadi ya Pak kalau misalnya pertanyaan dan jawabannya seperti itu. Ya, sebetulnya nanti saya bisa jelaskan secara besar ya. Tapi saya mau coba sederhanakan ya. Nah, yang kedua ya, aman ini dalam berusaha, dalam bekerja, dalam belajar, dalam beribadah ya, semua sisi
harus aman sehingga masyarakat warga Jakarta bisa hidup dengan nyaman dan bahagia dan juga sejahtera. Jadi menurut Bapak Jakarta sekarang ini nggak aman? Kita lihat dulu ya sekarang konteksnya ya. Ada tawuran misalnya. Ya, kita lihat itu bagaimana kalau misalnya ada wisatawan datang gitu ya. Misalnya atau mungkin kriminal gitu ya. Nah, ini kriminal bagaimana? kan banyak terjadi di kota-kota manapun Pak sebetulnya, bukan hanya di kota Jakarta kan? Ya, ya. Di kota-kota metropolitan itu suka terjadi. Betul. Nah, justru itu tingkat-tingkat ini harus kita turunkan. Ya. Sehingga karena apa? Untuk kita bisa menjadi kota global, ya, kita harus meyakinkan bahwa masyarakat kita bisa hidup secara bahagia. Ya. Ya. Ini aman dari sisi satu sisi tadi ya, tapi ada aman juga dari sisi misalnya banyak orang-orang dengan tadi tekanan ekonomi yang cukup tinggi, pengangguran, banyak yang masih lapar ya. Nah, ini yang kita ingin bangun juga bahwa warga Jakarta semuanya bisa bekerja. Warga Jakarta semuanya bisa kenyang. Ya. Warga Jakarta tadi juga bisa memiliki hidup yang layak. Ya. Mungkin kalau pertanyaan aman hari-hari ini, coba kita bangun kontekstualisasinya hari-hari ini ya Pak ya. Selalu dua hal yang bukan hari-hari ini saja, menahun bahkan mungkin berabad-abad sudah terjadi bahwa aman dari banjir, ancaman banjir, dan kemacetan. Ya. Apakah ini masuk kemudian Pak dalam ide ataupun gagasan Pak Dharma dan Pak Kun? Kalau iya kemudian ini dianggap ancaman, bagaimana mengamankan warga Jakarta dari ancaman ini? Ya, jadi banjir, kemacetan, polusi udara, tempat kumuh, ya, kemudian juga air bersih, ya, dan juga yang paling penting kesehatan, ya, kesehatan dengan adanya pandemik yang kemarin, ya, bagaimana kalau terjadi pandemik berikutnya? Kita juga ingin aman. Ya, Jakarta aman untuk ya setiap masyarakat tanpa tebang pilih ya. No one left behind. Semuanya harus merasakan keamanan itu. Kalau Mas Abraham misalnya punya hutang, ya, ada debt collector, tekanan ekonomi Mas Abraham turun terus ya. Bagaimana Mas Abraham bisa aman di dalam bekerja ya? Stres memikirkan tadi tagihan hutang yang begitu tinggi, ya merasakan nggak? Pasti siapapun merasa terganggu Pak. Betul. Nah, kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa tadi, menyelamatkan jiwa keluarga kita, saudara kita, teraman dari belenggu-belenggu tadi. Nah, pertanyaan publik yang sederhananya, Bapak mau bayarin utang itu? Nah, justru itu kita berikan solusi. Ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana solusi untuk Jakarta agar tadi semua bisa hidup layak, ya, hidup sejahtera, sehingga outputnya itu adalah keamanan itu sendiri. Oke, ya. Bapak sudah singgung tadi, tapi sebelum bergeser ke yang lain, mengenai banjir ada kisi-kisi tidak Pak? Atau ide kan kalau kita lihat program-program yang sudah berjalan, dulu pernah ada ide normalisasi oleh Pak Ahok, naturalisasi sumur-sumur resapan oleh Pak Anies. Kira-kira Pak Dharma Pak Kun mau bikin apa? Slogan yang tentu masih menjadi pertanyaan. Selamatkan jiwa keluarga kita, itu ya Pak ya? Ini idenya datang dari siapa Pak? Dulu pernah ada ide normalisasi oleh Pak Ahok, naturalisasi sumur-sumur resapan oleh Pak Anies. Kira-kira Pak Dharma Pak Kun mau bikin apa? Ya, yang pertama, semua program dari gubernur sebelumnya yang bagus kita akan lanjutkan. Yang kedua, kita akan berikan berbagai inovasi untuk bisa mengatasi ini. Ya, mungkin salah satunya begini. Saat ini kan banyak pembangunan. Ya, tentunya pohon-pohon. Ya, itu udah banyak digantikan oleh pohon, ya, banyak oleh beton, banyak kan beton-beton, ya, otomatis ini akan mempengaruhi semuanya. Nah, mungkin cara-cara yang sederhana, ya,
bagaimana menghijaukan kembali. Ya. Ibarat kalau surga, tanda-tandanya adalah didominasi oleh hijau, di bawahnya ada sungai mengalir. Ya, kita akan lakukan itu. Ya, berbagai penghijauan. Ya. Kalau perlu, misalnya satu deretan itu pohon-pohonnya itu produktif. Ya, ada pohon mangga misalnya, buah-buahannya hasilnya tuh bisa dijadikan manfaat buat kita. Apa ya. masih ada lahan, Pak? Karena ketersediaan lahan di Jakarta kan sangat nipis, Pak. Ini kan banyak nanti warga yang pindah ke IKN. Ya, jadi tempat-tempat yang nanti kita evaluasi itu bisa dimanfaatkan, kita bisa jadikan taman kota. Coba bayangkan dengan lingkungan yang begitu asri, ya, ini juga akan bisa menurunkan polusi. Bahkan juga kita bisa melihat langit biru kembali. Berarti menghijaukan Jakarta mungkin boleh Iya, betul. Hijau ya, Pak ya. Ya, jadi hijau. Jakarta hijau, Jakarta hijau, ya, langit biru dan lain-lain. Nah, ini mungkin barangkali juga berkaitan dengan infrastruktur lain selain fisik Bapak sebutkan. Slogan yang tentu masih menjadi pertanyaan. Selamatkan jiwa keluarga kita, itu ya Pak ya. Ini ide datang dari siapa Pak? Ya. Ini datang dari Pak Gun atau datang dari Pak Dharma ini Pak? Ya, memang awalnya Pak Dharma dan saya sangat menyetujui ini. Jadi jiwa itu suatu komponen yang sangat penting. Kita bisa sakit secara fisik, tapi kalau jiwa kita bahagia, ya, fisiknya itu menjadi terlindungi oleh jiwa tadi. Tetapi ya, walaupun mungkin kita sehat, tapi kalau jiwa kita stres, kita pemarah, kita mudah cemas, mudah takut, ya, itu akan mengganggu sel-sel tubuh kita. Maka dari itu kita jadi mudah sakit, ya, dan lain-lain, ya. Nah, maka dari itu kita ingin mengembalikan jiwa kembali ke fitrah. Untuk bisa kembali ke fitrah, kita harus buat lingkungan yang baik untuk warga. Barangkali fitrah itu menjadi salah satu kata kunci ya. Betul. Pak? Berarti jiwa yang fitrah itu maksud Bapak. Betul. Nah, ini jiwa kan yang fitrah. Kaitannya dengan Ya. keyakinan ini Pak. Kaitannya dengan keimanan dan lain sebagainya, apa yang diyakini oleh individu-individu, perorangan-perorangan di Jakarta Pak. Betul. Itu, apa iya Bapak bisa intervensi itu? Ya, itu adalah sila pertama kita, ya. Ketuhanan Maha Esa. Itu hal yang sangat penting. Pintu untuk masuk keadilan, ya. Itu kalau kita bisa menjalankan sila pertama ini, kedaulatan Sang Pencipta. Nah, sementara saat ini kita sudah masuk budaya-budaya Barat, di mana tolak ukur itu adalah lebih sifatnya ke materi, keberhasilan kalau dia kaya, keberhasilan kalau dia terkenal, keberhasilan kalau dia punya jabatan, ya. Padahal itu akan melunturkan kita, jiwa gotong royong kita, ya. Jiwa bagaimana kita bahu-membahu saling maju bersama, ya. Makanya konsep-konsep itu membuat kita berkompetisi, saling menjatuhkan, kita menjadi jiwa-jiwa individualis. Itu bukan kultur kita. Kultur kita itu adalah bagaimana, ya, bagaimana memberi itu lebih baik dari menerima. Betul, ya. Ya. Kalau bagi kami saya udah clear gitu, ya. Udah jelas di pikiran saya. Bagi saya melayani, saya melindungi, dan saya mengayomi. Nah, ini adalah kunci bagaimana kita bisa berbuat untuk yang lain. Nah. Luar biasa, wow. Dr. Kun Wardana Abioto sudah menyampaikan apa yang ada dalam benaknya, apa yang dalam gagasannya untuk kemudian dibawakan sebagai program dan rencana kerja. Apabila kemudian warga Jakarta memberikan amanah kepada Pak Dharma Pongrekun dan Pak Kun Wardana Abioto sebagai pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Tapi bagaimanapun itu semua nanti dalam kotak suara Pak, yang warga yang akan memilih. Dan termasuk saya juga warga Jakarta Pak, tentu saja kami punya hak pilih. Tapi lepas dari itu tentu saja biarkan warga untuk memberikan pilihan apapun itu. Mereka punya hak untuk menilai pasangan ini seperti ini, pasangan ini seperti ini, pasangan itu seperti itu, dan sebagainya. Tapi sebaik-baiknya kita adalah memberikan penghargaan kepada siapapun anak bangsa yang berupaya sebaik mungkin untuk mewakafkan diri mereka, untuk berikan diri mereka kepada Republik ini, jasa-jasa mereka, upaya mereka
termasuk menjadi pemimpin kita kelak di Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Kun. Ya, terima kasih. Sukses untuk Anda, Terima kasih. Pak Kun. Ya, Terima kasih, Pak siap. Kun.